Penerjemah yaitu satu, penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contoh Syayaroh, mobil dan mufasir atau kisah Yusuf. Falsafah Iqriqiyah, falsafah yang tenggelam, falsafah Yunani. Dan yang kedua, penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh kaidah nahwiyah. Dan yang ketiga, penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Yang terkandung dalam bahasa dapat dikelompokkan menjadi 5. 1. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur bahasa dalam suatu yang lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam rasa atau luasa. 3. Makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antar ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Dan yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Dan yang kelima, makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio budaya pemakai bahasa, yaitu terbagi menjadi 3 bagian, salah satunya sematik, morfologi, dan sintaksis. Taksis yaitu terbagi menjadi 3, salah satunya mengkaji struktur, frase, dan kalimat. Dan yang kedua, hubungan antar kata, dan yang ketiga, hubungan antar kalimat. Tik dalam bahasa Yunani yaitu semak, tanda atau lambang atau cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Sematik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Menerjemahkan berdasarkan kontekstual, menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual, yaitu sorob atau perubahan. Contoh, morf doroba dari morfem fa'ala. Morf yaitu sigot, worfem yaitu wajan. Unsur-unsur bahasa terbagi menjadi 4 poin. Salah satunya bahasa sumber. Bahasa sumber memiliki 3 poin. Salah satunya menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Yang kedua, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku, scans yang diterjemahkannya. Dan yang kedua, bahasa sasaran. Bahasa sasaran memiliki 3 poin, salah satunya bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Ketiga, pesan. Pesan memiliki 3 poin, salah satunya pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses penerjemah. Dan yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam penerjemahannya. Dan yang ketiga, adanya analisa teks agar mencegah kesalahan penerjemahan. Padanan memiliki 2 poin, salah satunya kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Yang kedua,
tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Macam-macam terjemah itu ada 5. Yang pertama, terjemah fauriyah, terjemah langsung atau terjemah lisan. Terjemah langsung atau fauriyah adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemahan yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung atau al-tarjamah al-tarhiriyah. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung, artinya penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Terjemahan hurriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa, kata ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemahan menuntut penerjemahan untuk kreatif dalam mengalih bahasakannya agar enak dibaca. Keluar dari penerjemahan berdasarkan kaidah nahwiyah. Contoh, nidhom bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau makna al-katan. Bisa disebut juga upaya penterjemahan dengan menggunakan kamus as-sabuni. Tata cara ini tidak ubahnya dengan sekadar mencari padanan kata atau zarkani. Sebutan lain untuk terjemahan harfiah yaitu terjemahan lafziyah atau musawiyah atau makna al-katan. Fokus ke terjemahan verkata dan menjadi kaku. Kelemahan menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contohnya syayaroh, mobil. Keempat, terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Mana al-katan mengutamakan penyampaian makna daripada arti verkata. Contoh, al-falsafah al-ighraqiyah, filsafah Yunani. Sayyarah dalam surat Yusuf atau musafir. 5. Terjemah mumatsilah yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa. Menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Bentuk uslub itu ada 8 poin. Yang pertama, uslub syarti. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat, baik berupa huruf lafaz atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarti. Adapun dua kalimat yang saling berikatan, yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawabu syarti. Dan yang kedua, uslub qasam. Termasuk dari beberapa uslub, taukid adalah uslub qasam, yaitu meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Contoh seperti ini. Adat qasam pada contoh tersebut adalah huruf wau, sedangkan lafaz jalalah disebut muqassam bihi, sedangkan muqassam alaihi adalah kalimat seperti ini. Dan yang ketiga, uslub madhi dan jami. Secara bahasa, madhi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik, sedangkan jami adalah antonim madhi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik.
Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya disebut seperti ini dan Arabnya seperti ini untuk yang senang, serta Arabnya seperti ini dan ini untuk ungkapan ketidaksukaan seperti berikut Arabnya. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan seperti ini perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, khususnya untuk perasaan tidak senang. Dan yang keempat, ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada satu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara uslub ta'ajub khususnya dipakai oleh orang Arab yang mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Dan yang kelima, uslub ighra adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji. Sedangkan tadhzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub ighra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub ta'zir adalah pola pembantuan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam ighra. Contoh ungkapan dalam tahzir. Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut mughram bihi, sedangkan hal tercela yang diperingatkan disebut muhaddaran minhu. Dan yang keenam, uslub ikhtishas. Uslub ikhtishas adalah uslub yang isim zahirnya disebutkan setelah damir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti isim zahir yang menjelaskan maksud dan isim dhamir dengan muktasu. Bisa juga isim zahir disebutkan setelah dhamir mukhatab. Namun hal seperti ini sangat jarang. Untuk dhamir ghaib tidak bisa dijelaskan dengan isim zahir dalam kalimat. Dan yang ketujuh, uslub istighatsah. Secara bahasa, istighatsah adalah bentuk masdar dari fiil yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighasah adalah bentukan kalimat yang bisa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya panggilan dalam uslub istighasah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Contohnya seperti ini sebagai berikut. Dan yang terakhir, uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat interrogatif.